Yayasan Sopo Surung yang ada di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara selama ini dikenal sebagai yayasan yang bergerak di dunia pendidikan lewat kerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada para siswa tingkat SMA. Namun sejak tahun 2019 yang lalu, yayasan yang terkenal dengan nama YASOP ini berubah nama menjadi Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal Yayasan TB Sopo Surung. Yayasan Sopo Surung didirikan tahun 1990 oleh para alumni SMA Negeri 1 Balige yang diprakarsai oleh Letjen TB Silalahi. Era tahun 70 hingga 80-an, lulusan SMA dari Toba yang lolos ke PTN terbilang minim. Itulah salah satu faktor yang mendasari pendirian Yayasan Sopo Surung lewat pemberian beasiswa kepada para siswa dan pendirian perpustakaan. Saat itu, para alumni SMA Negeri 1 Balige menggelar reuni di Tanah Lapang tempat berdirinya asrama Yayasan Sopo Surung saat ini. Di tengah berjalannya reuni, TB Silalahi yang menyampaikan sambutan seolah mendengar bisikan dan menyatakan bahwa yayasan akan mendirikan asrama di Tanah Lapang tempat mereka menggelar acara reuni. Yayasan Sopo Surung didirikan oleh TB Silalahi dan kawan-kawan tahun 1990. Jadi mereka para pendiri ini adalah alumni SMA Negeri 1 Balige yang berkeinginan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tapanuli. Jadi waktu itu mereka reuni dan sepakat mendirikan Yayasan Sopo Surung untuk memberikan beasiswa, menyumbang buku dan mendirikan perpustakaan di SMA Negeri 1 Balige. Tetapi di tengah perjalanan, Bapak TB Silalahi atas inisiatif sendiri bercita-cita ingin mendirikan sebuah asrama. Mendirikan asrama di Sopo Surung. Pernyataan itu mengundang kontra dari para pengurus yayasan, sebab sedari awal pendirian asrama itu tidak pernah masuk dalam rencana yayasan, yang saat itu hanya berfokus pada pemberian bantuan beasiswa. Namun TB Silalahi dengan keyakinannya bertekad mewujudkan mimpi tersebut. Lewat berbagai negosiasi dan diskusi dengan pemerintah, akhirnya disepakati bahwa pemerintah akan mendirikan sekolah dan yayasan mendirikan asrama. Itulah cikal bakal berdirinya SMA Negeri 3 Balige yang kini berubah menjadi SMA Negeri 2 Balige. Tahun 1991, Yayasan Sopo Surung melakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama dan diresmikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menristek dan juga Wardiman Joyonegoro yang saat itu menjabat sebagai Mendikbud pada tahun 1992. Dan peletakan batu pertama asrama ini dilakukan tahun 91. Tahun 1991. Kemudian diresmikan tahun 1992 oleh Profesor B.J. Habibie, waktu itu Menristek, dan Mendikbud, waktu itu Profesor Wardiman Joyonegoro. Jadi dua menteri ini waktu itu datang ke Sopo Surung naik helikopter meresmikan asrama Yayasan Sopo Surung. Awal berdirinya asrama hanya menerima siswa 40 orang untuk satu angkatan hingga tahun 2008. Sejak tahun 2009, atas seizin pemerintah YASOP diperkenankan untuk menambah penerimaan siswa. Hingga saat ini siswa yang dididik di asrama mencapai hingga 120 siswa untuk satu angkatan. Siswa yang lulus masuk dalam pembinaan asrama YASOP juga digratiskan selama 15 tahun. Atau ke rumah orang tua. Sejak berdiri asrama ini selalu di bawah pengawasan oleh beliau, pendiri yayasan Bapak TB Silalahi. Beliau membina secara langsung, melatih dan membimbing siswa secara langsung. Jadi beliau seorang guru juga bukan hanya di TNI, tetapi juga di Sopo Surung. TB Silalahi juga menekankan prinsip-prinsip dalam proses pendidikan agar anak didik menjadi orang yang setia kepada bangsa dan negara. Beliau
menerapkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam proses pendidikan. Ada 5 pilar yang selalu ditekankan beliau sama anak-anak Solo. Yang pertama itu menjadi orang yang setia. Jadi kita diajarkan untuk setia kepada negara, setia kepada orang tua, setia kepada pengantin. Kemudian orang yang gentle, orang yang berkepribadian, yang punya dignity. Jadi bukan hanya soal kekayaan, bukan hanya soal kekuasaan dan jabatan, tetapi harus menjadi orang yang terhormat. Kemudian kita juga dibina menjadi seperti layaknya sanak saudara, persaudaraan, brotherhood. Dan yang paling penting, anak-anak dan kita dilatih menjadi orang yang pejuang. Jadi kalau di istilah tentara itu berjuang sampai mati. Jadi sampai peluru terakhir. Jadi the last bullet. Jadi kita dilatih di sini dengan pola pembinaan semi militer. Sejak berdiri asrama ini, mulai kepala asrama sampai pelatih di awal-awal itu dari Tentara Nasional Indonesia kerjasama dengan Kodam. Sejak berdiri, siswa-siswi asrama Yasop dilatih oleh TNI lewat kerjasama dengan Kodam 1 Bukit Barisan. Selain soal pelatihan mental, yayasan juga memberi ekstrakurikuler terhadap para siswa. Asrama bahkan memberikan kurikulum wajib bagi para siswa. Selama tinggal di asrama, para siswa dibina dengan keras, mulai dari bangun pagi hingga tidur malam, semua terjadwal dengan disiplin yang ketat. Tetapi ada kurikulum wajib, misalnya Mandarin. Bahasa Mandarin menjadi kurikulum wajib. Kemudian belajar budaya sebagai identitas, itu wajib di sini. Kemudian karate, kemudian renang, itu menjadi kurikulum wajib. Di samping pelajaran yang lain yang berhubungan dengan karakter dan pembinaan disiplin. Jadi 24 jam anak-anak ini dibina secara keras dan secara ketat. Mulai bangun pukul 4.30 pagi sampai 23.00 semua diatur secara terjadwal. Jadi tidak ada waktu lowong semuanya. Setiap langkah, setiap gerak, dan setiap momen waktu diatur di asrama ini. Para siswa dan alumni bahkan sangat membanggakan asrama itu dengan sebutan penjara dalam surga untuk meraih masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman dan kenakalan remaja. Kalau kita di asrama mengibaratkan asrama ini prison in paradise, penjara dalam surga, untuk meraih masa depan. Karena memang di luar dengan tantangan kenakalan remaja, kemudian narkoba dan lain-lain, ini mungkin menjadi pertimbangan orang tua. Kenapa sampai sekarang di tahun 2021 ini aja, di masa pandemi, peminat itu yang lolos administrasi ada 2.530. Padahal kita hanya mengambil 120 orang, 4 rombongan lagi. Jadi atas berkat Tuhan dan bimbingan dari beliau TBC Ilahi yang terus memberikan hatinya dan pikirannya dalam sekolah ini tetap eksis sesuai dengan visi awal dan misi awal, bahwa sekolah ini menyiapkan kader pemimpin bangsa, national leader yang cerdas, berakhlak baik, dan nasionalis. Berkat penerapan disiplin ketat, para alumni menjadi langganan perguruan tinggi nasional, termasuk langganan sekolah kedinasan seperti Akademi Militer, Akademi Kepolisian, STPDN, Universitas Pertahanan, dan sekolah swasta favorit lain. Di akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu kita diberkati, ada berita baik bahwa 3 alumni SMA Negeri 2 diwisuda di Akademi Militer. Yang pertama itu Catherine Ignacia Simbolon, itu angkatan ke-25 dari asrama. Dia penerima Anindya Wiratama. Kemudian yang kedua Septian Pasaribu, dia alumni SMA Negeri 2 Balige. Memang dia tinggal bersama orang tua. Dia penerima Adi Makayasa. Jadi sejarah ini 2 lulusan terbaik dari satu sekolah, mungkin sejarah di Indonesia pertama. Dan yang ketiga
Sandi Geri Marpaung, dia alumni dari sini juga, dia wisuda di Akademi Militer kemarin. Di era pandemi saat ini, para siswa Yayasan Sopo Surung tetap mampu bersaing di tengah bimbingan orang tua. Saat ini, alumni dari asrama Yayasan Sopo Surung telah tersebar di seluruh dunia. Asrama ini sampai sekarang sudah meluluskan 2.200-an alumni yang tersebar di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia, di berbagai universitas favorit dan perguruan tinggi favorit. Di tahun 2021, di tahun ini kita meluluskan kemarin 115 siswa. Sampai sekarang itu yang laporan terakhir ada 85 orang yang lolos ke PTN dan beberapa orang lagi masih mengikuti proses seleksi di sekolah kedinasan. Jadi sampai tahun ini, biarpun ini 22 tahun di masa pandemi ini belajar online, anak-anak ini tetap bisa berprestasi. Sebenarnya sungguh luar biasa. Di tengah kesulitan ini mereka bisa beradaptasi, memanfaatkan situasi ini untuk tetap berprestasi di bawah bimbingan orang tua. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.